Halo, selamat datang kembali di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Di weekend ini, ya selamat beristirahat ya dari kepenatan satu minggu ya di kerjaan di kantor. Ya sama, kebetulan gue juga udah dalam keadaan kurang enak badan, tapi banyak kegiatan juga ya, banyak pekerjaan juga, tapi ya kita harus syukuri hidup ini ya. Makanya selalu gue bilang semoga kita selalu diberi kesehatan. um, Tadi gue juga dengar kabar, baru ada kabar dan dikonfirmasi juga oleh beberapa media serta khususnya oleh Fabrizio Romano dan ya dengan jurnalis-jurnalis yang lain lah ya, bahwa Andre Onana mengalami cedera hamstring dan tidak akan mengikuti tur preseason ke Amerika. Nah, jadi Andre Onana yang baru gabung hari Rabu ya waktu itu ya. Baru gabung hari Rabu, terus baru latihan 2 hari, cedera hamstring. Berarti ini mungkin latihannya sangat berat sekali gitu ya, sehingga Amorim pacu terus, otot paha ketarik ya. Kalau dalam beritanya sih sebenarnya cedera hamstring itu harusnya beristirahat 4-6 minggu. Berarti kalau mau dihitung-hitung selesai ya pas 17 Agustus atau tanggal 6 ya, 6 minggu 17 Agustus lah ya. Ya lebih lah, ya mungkin pertengahan Agustus lebih lah. Sekarang tanggal 12. Berarti kalau 6 minggu itu ya akhir Agustus sebenarnya baru bisa dianggap pulih total gitu ya dan bisa dimainkan. Nah pasti berarti kalau dengan 6 minggu di dua pekan pertama kemungkinan pasti akan absen. Gini, gue nggak mau berbahagia atas penderitaan orang lain, nggak ya, dosa itu kalau gue bilang ya. Maksudnya bukan berarti happy jadi kayak wah bless and disguise nih Onana cedera gitu kan, ya nggak juga. Gue nggak mensyukuri akan hal tersebut gitu loh ya. Jangan berbahagia di atas penderitaan orang ya, nanti karmanya itu ada. Apalagi ini pemain bola ya, janganlah sampai lo akhirnya gitu rasain kayak gitulah, janganlah ya, mereka juga manusia. Cuman menurut gue jadi apa ya, jadi seperti bukan takdir sih, jadi suatu jawaban mungkin kali ya atas ya mungkin ada doa fans Manchester United yang terzolimi gitu kan. Kita lagi terzolimi nih, dihina-hina peringkat 15, udah preseason baru beli satu pemain, terus katanya nggak ada duit. Chelsea aja udah beli 5 pemain, Liverpool udah beli 4 pemain, bahkan Chelsea beli 5 pemain udah jual 4 pemain. Arsenal udah beli 4 pemain, Tottenham Hotspur udah beli 3 pemain, Newcastle udah beli 3 pemain. Cuman Manchester United baru beli 1 pemain gitu. Ya, ini kan jadi jawaban atas doa-doa dan kegundahan ya para fans Manchester United yang loh mana nih, kok nggak ada penambahan, kok nggak ada pergerakan lagi. Karena dengan cederanya Andre Onana kan, apalagi kalau dibilang 4-6 minggu, berarti 2 pekan pertama Premier League dia nggak bisa ikut. Ya seperti yang diberitakan juga oleh beberapa berita akun, ya Manchester United harusnya mengincar kiper baru gitu. Riskan banget kalau kita pakai Bayindir gitu misalnya, atau Tom Hinton gitu. Sedangkan kita nih harus mulai start di musim 2025 ini dengan start 100%
ya, bahkan kalau gue bilang 200% gitu loh. Nah, ini yang gue bilang ya bukan blessed in disguise gitu, cuman ya ini mungkin jawaban gitu loh dari segala kegundahan. Ya akhirnya kan terlontar suatu nada, apa ya, nada suatu bahasa yang kurang enak mungkin, dibilang masa mesti nunggu cedera dulu sih baru beli pemain gitu loh. Masa harus ada yang cedera dulu sih baru beli pemain, baru lo sadar bahwa lu butuh beli pemain gitu. Bahkan kemarin kan dibilang bahwa posisi kiper tuh mungkin nggak jadi prioritas utama gitu ya. Setelah winger, penyerang, terus pemain tengah dulu, dilihat mungkin back, baru kiper. Nah, sekarang dalam keadaan situasi seperti ini, faktanya ya harusnya sih Manchester United segera cepat mencari kiper ya. Dan bisa jadi nanti akan ada banyak perubahan lagi nih. Apakah nantinya pemain tengah kita nggak beli dulu? Berarti setelah kita jadi nih dengan Bryan Mbeumo, yang kabarnya katanya sih Bryan Mbeumo maunya sih minggu ini, maksudnya dalam 1 minggu ke depan ya, sebelum Manchester United berangkat pre-season tour Amerika. Apakah nanti setelah Bryan Mbeumo kita nggak fokus ke striker lagi, berarti cari kiper mau nggak mau? Iya dong, harusnya segitu. Nah, nama yang paling nama yang paling santer didengung-dengungkan dari kemarin ya si John Victor ini, kiper Brazil dari Botafogo, John Victor Maciel Furtado, tingginya 197 ya. Dan kemarin udah digadang-gadang katanya akan dibeli segala macam, info-info isu-isu. Harganya sih murah kalau menurut Transfermarkt, 8 juta euro. Ya asal nggak ini aja klub-klub kan, karena ini juga sih dalam hal ini nggak bisa kita syukurin juga, tanda kutip ya, bukan gue nih menyukurin kejadian Onana ini. Ini kan nantinya kan berarti kita harus beli kiper baru ya. Sedangkan para klub-klub di sana yang mau ngejual udah melihat Manchester United jadi makanan empuk. Wah, butuh kiper nih. Ya udah, John Victor 8 juta, beli dia 20 juta ya, harganya 20 juta, tiba-tiba begitu. Itu satu faktor ya. Satu faktor yang menurut gua cederanya Onana ini ya nggak bisa lo syukurin, tapi ini nggak bagus sebetulnya. Kita memang harus yakinnya beli kiper, tapi kan bisa jadi nanti orang melihat bahwa Manchester United menjadi klub yang sangat butuh banget nih. Ya namanya orang butuh gitu ya, ya kayak ya butuh banget lah gitu. Pengen banget. Ya pasti kan penjual ngemahalin. Wah, ini bisa ngemahalin nih, lagi butuh. Tembak harga aja gede. Dan yang kedua ya Onana nggak bisa dijual. Ya kemarin ada isu-isu mau kiper klub dari Arab Saudi, tapi Onana bertekad kan katanya pengen stay. Tapi dengan cedera ini mana ada pemain klub yang mau beli pemain cedera. Nah, jadi ini nggak selalu jadi sesuatu yang apa ya, pasti ada positif dan negatifnya gitu loh. Jadi apakah Manchester United akan mengincar John Victor atau ada kiper-kiper lain yang under radar yang mungkin kita nggak tahu, tapi ternyata Manchester United udah incar ya? Kalau gua ini sih mungkin ya bisa aja kiper-kiper dari klub-klub Premier League gitu ya. Kayak nggak Jordan Pickford juga sih, kayaknya tuh agak terlalu susah deh ya. Atau kiper-kiper kayak si Lunin gitu kan dari Madrid tuh mungkin lah, maksudnya kiper-kiper yang udah berlaga di Eropa lah minimal. Nah itu mungkin bisa jadi satu pilihan, atau pinjam kiper ya dari klub Jerman atau klub-klub Itali gitu. Nah itu bisa aja mungkin dilakukan. Oke, untuk berita yang lain nanti coba gua share, tapi yang pasti dengan ketidakhadiran Onana ini
Manchester United harusnya sih mencari kiper utama untuk starter di awal musim. Ya, 5 pertandingan musimnya berat, ada aja cobaan gitu kan. Ada aja yang mestinya di yang kita pikir bakal smooth gitu ya, yang kita pikir bakal lancar-lancar aja. Tapi ya itulah namanya kehidupan, namanya organisasi, ada aja satu yang unpredictable. Kalau kayak gini kan udah bukan kesalahan pelatih gitu, apalagi namanya cedera gitu loh. Udah nggak bisa lo nyalahin pelatih lagi, lo udah cedera kok. Apa iya karena porsi latihannya, kan dulu pernah kita bahas kan, apa iya karena porsi latihannya. Nah, itu yang gue bilang harusnya kita juga harus berpikir secara jernih gitu. Oke, itu aja sampai saat ini. Berita-berita lain nanti akan gue share. Dinamikanya sungguh cepat ini. Ini mau nggak mau kan semakin tekanan besar nih kepada para direksi untuk segera, ayo dong, bursa transfer ini lo manfaatkan dong Ineos, ya. Jangan lo jadi mengulang lagi ya. Inilah mungkin ada kesemrawutan organisasi ya, lempar tanggung jawab antara Glazer mungkin sama Radcliffe, atau mungkin dari sistem prosedurnya masih berantakan. Bisa aja itu hal-hal yang bisa terjadi mengenai bagaimana, kenapa dan transfer ini kok lama sekali. Oke, sampai ketemu lagi di bahasan berikutnya di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Terima kasih.